Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Elisa Putri dari Fakultas Sains dan Teknologi ingin memperjelaskan materi dari Adobe dan CUDA. Di sini saya akan menceritakan secara singkat Adobe. Adobe pertama kali dikembangkan oleh Doug Cutting dan Mike Cavarella yang saat ini bekerja di Yahoo pada tahun 2005. Nama Adobe diambil dari nama mainan gajah milik anak dari Doug Cutting. Pengembangan Adobe ini terinspirasi dari makalah tentang Google Maps Reduce dan Google File System atau GFS yang ditulis oleh ilmuwan Google, yaitu Jeffrey Dean dan Sanjay Khemawat pada tahun 2003. Selanjutnya, pengertian Adobe. Adobe merupakan sebuah tools framework yang dibuat oleh Google dan Apache Software Foundation yang dikhususkan untuk mempermudah pekerjaan yang terkait dengan Big Data Analytics. Adobe bisa mengatasi segala permasalahan pengelolaan data yang masih dilakukan secara konvensional. Adobe adalah framework open source yang sangat efektif untuk menyimpan dataset dalam jumlah yang sangat besar. Selain menyimpan, framework ini tentunya juga dapat memproses data mulai dari ukuran gigabyte hingga petabyte secara efisien. Adapun kelebihan Adobe, yaitu yang pertama, fleksibel. Di sini yang dimaksud dengan fleksibel yaitu data bisa disimpan dalam format apapun, baik secara struktur maupun unstruktur. Hal ini memungkinkan pengguna mengakses data dari sumber manapun dengan tipe apapun. Yang kedua, upgrade kapasitas. Adobe merupakan teknologi yang memberikan solusi pada sistem tradisional. Sistem tradisional memiliki data storage yang terbatas, sementara Adobe bisa ditingkatkan kapasitasnya, sebab framework ini bekerja secara terdistribusi. Yang ketiga, ada ketahanan tinggi. HDFS merupakan bagian dari ekosistem Adobe yang dikenal memiliki ketahanan tinggi dan meminimalkan risiko kegagalan baik software maupun hardware. Dan di sini ada juga kekurangan Adobe. Yang pertama, tidak cocok untuk OLTP atau pemrosesan transaksi online. Yang kedua, tidak cocok untuk OLAP atau Online Analytic Processing. Dan yang terakhir, yaitu tidak cocok untuk DSS atau Decision Support System. Selanjutnya, cara kerja Adobe. Adobe didistribut file system atau HDFS merupakan sistem yang terdistribusi dan beroperasi di hardware, standar maupun low-end. Yang kedua ada yet another resource negotiator, yaitu YARD. Merupakan sistem yang mengatur dan memonitor cluster node dan resource usage. Yang ketiga ada MapReduce, merupakan framework yang membantu program untuk melakukan komputasi data secara paralel. Dan yang keempat itu ada Adobe Common. Adobe Common merupakan penyedia library Java yang dapat digunakan oleh semua modul. Adobe bekerja dengan mendistribusi dataset dalam jumlah besar ke beberapa mesin yang berbeda. Untuk kemudian data-data ini diproses di waktu yang bersamaan. HDFS digunakan untuk menyimpan data dan MapReduce memproses data tersebut. Sementara itu,
Yarn berfungsi untuk membagi tugas. Dalam implementasinya, Hadap memiliki ekosistem berupa berbagai tool dan aplikasi yang bisa membantu pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan pengolahan big data. Tools yang ada di Hadap yaitu yang pertama ada Spark. Spark itu merupakan processing system yang terdistribusi dan bersifat open source, di mana tools ini digunakan untuk melakukan batch processing, streaming analytics, machine learning, graph database, dan ad hoc query. Yang kedua ada Presto. Presto juga salah satu software yang bersifat open source. Presto sendiri merupakan SQL query engine terdistribusi yang digunakan untuk analisis data ad hoc low latency. Dengan Presto inilah kita dapat memproses data dari sumber yang berbeda-beda, termasuk HDFS dan Amazon S3. Yang ketiga itu ada Hive. Hive digunakan untuk map Redux dengan interface SQL, yang sehingga tool ini cocok untuk analisis data dalam jumlah yang sangat besar. Dan ada HBase. HBase adalah database yang digunakan Amazon S3 dan HDFS. Tool ini dibuat untuk memproses tabel dengan baris dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, saya akan menjelaskan pengertian apa itu CUDA. CUDA adalah platform komputasi paralel dan antarmuka pemrograman aplikasi yang memungkinkan perangkat lunak pengguna jenis unit pemrosesan grafis tertentu untuk pemrosesan tujuan umum. Sebuah pendekatan yang disebut komputasi tujuan umumnya pada GPU. Dengan berbagai beban pemrosesan dengan GPU atau bukan dengan menggunakan CPU, program yang mendukung CUDA dapat mencapai peningkatan kinerja yang signifikan. Teknologi CUDA sebenarnya berawal dari riset yang dilakukan NVIDIA mengenai GPU atau General Purpose Computing on Graphic Processing Unit. Riset tersebut akhirnya melahirkan CUDA atau Compute Unified Device Architecture. Suatu arsitektur pemrosesan paralel yang diimplementasikan ke dalam GPU buatan NVIDIA baik untuk seri GeForce Quadro maupun Tesla. Perkembangan CUDA yang ditandai dengan meningkatnya dukungan aplikasi dan juga berbagai perusahaan terhadap penggunaan CUDA. Yang pertama, hadirnya compiler atau CUDA x86. Hasil kerjasama NVIDIA dengan Coreline Group, compiler CUDA x86 memungkinkan developer untuk membuat aplikasi dengan memanfaatkan CUDA untuk beragam platform yang tersedia. Aplikasi komputasi numerik populer MATLAB sudah mendukung CUDA. Selanjutnya simulator biologis. Amber pada versi terbarunya. Amber 11 sudah mendukung pemanfaatan multi-GPU dan mendukung CUDA. NVIDIA mengumumkan bahwa dengan menggunakan IBM Cluster yang dilengkapi dengan 8 GPU, Fermi yang sudah mendukung CUDA. Simulator bisa menghasilkan perhitungan 52 nanosekon dalam sehari, lebih tinggi bila dibandingkan dengan cluster terkuat. Amber saat ini Kraken hanya bisa menghasilkan 48 nanosekon dalam sehari.
Selanjutnya, ANSYS, perusahaan yang memiliki spesialisasi di bidang desain dan simulasi produk yang memiliki beberapa klien ternama seperti Boeing dan P&G, juga memanfaatkan CUDA untuk melakukan simulasi. Satu proses simulasi, misalnya simulasi memungkinkan masalah yang terjadi pada roda pesawat terbang, membutuhkan kemampuan proses tinggi dengan menggunakan GPU yang dilengkapi dengan CUDA. Proses panjang tersebut dapat diselesaikan dalam waktu setengah dari waktu normal yang diperoleh dengan menggunakan CPU termutakhir. Di sini CUDA memiliki beberapa keunggulan dibandingkan perhitungan tujuan umum tradisional pada GPU atau GPU menggunakan API grafis. Yang pertama ada bacaan tersebar. Sampai kode dapat dibaca dari alamat arbiter di memori. Yang kedua, memori virtual terpadu atau CUDA 4.0 dan lebih tinggi. Yang ketiga, memori terpadu atau CUDA 6.0 dan lebih tinggi. Yang keempat, ada memori bersama sampai CUDA memaparkan wilayah memori bersama yang cepat, yang dapat dibagi di atas utas. Ini dapat digunakan sebagai cache yang dikelola pengguna, memungkinkan bandwidth yang lebih tinggi daripada yang dimungkinkan, menggunakan pencarian tekstur. Yang kelima, pengunduhan dan pembacaan kembali lebih cepat dan dari GPU. Yang keenam, dukungan penuh untuk operasi bilangan bulat dan bitwise, termasuk pencarian tekstur bilangan bulat. Dan di sini ada penggunaan arsitektur CUDA saat ini dan di masa depan. Yang pertama ada peredaran grafik 3D yang dipercepat. Yang kedua ada interkonversi yang dipercepat dari format file video. Enkripsi, deskripsi, dan kompresi yang dipercepat. Yang keempat ada bioinformatika, misalnya pengurutan NGS, DNA, bara CUDA. Yang kelima, perhitungan terdistribusi seperti memprediksi konfirmasi asli protein. Yang keenam, simulasi analisis medis, misalnya realitas virtual berdasarkan gambar, pemindaian CT dan MRI. Simulasi fisik, khususnya dalam dinamika fluida. Selanjutnya, pelatihan jaringan saraf dalam masalah pembelajaran mesin. Dan ada juga pengenalan wajah, proyek komputasi sukarela seperti SETI at Home dan proyek lainnya, menggunakan perangkat lunak Boeing. Selanjutnya dinamika molekuler dan menambang cryptocurrency. Dan yang terakhir struktur dari perangkat lunak gerak SFM. Kesimpulannya, Hadop merupakan sebuah tools framework yang dibuat oleh Google dan Apache Software Foundation yang dikhususkan untuk mempermudah pekerjaan yang terkait dengan Big Data Analytics. Kelebihan Hadop yaitu yang pertama ada fleksibel, kedua ada upgrade kapasitas, dan yang ketiga ada ketahanan tinggi. Dan yang terakhir juga adalah platform komputasi paralel dan antarmuka, pemrograman aplikasi yang memungkinkan perangkat lunak menggunakan jenis unit pemrosesan grafis tertentu. Untuk pemrosesan tujuan umum, sebuah pendekatan yang lebih komputasi tujuan umum pada GPU.